Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhayo. Izin memperkenalkan diri, nama saya Pepi Nopitasari, NPM 22411084 dari kelas MNJ 22B. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai manajemen piutang. Pengertian manajemen piutang. Pada dasarnya, manajemen piutang adalah serangkaian proses kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk bisa mengelola piutang usaha sehingga bisa berjalan secara baik. Kegiatan ini berupa perencanaan dan pengawasan dalam bentuk klaim pada pihak lain, badan usaha, perorangan, atau pihak tertagih atas kegiatan aktiva ataupun kekayaan perusahaan yang muncul dari pelaksanaan transaksi penjualan kredit. Dalam suatu bisnis, manajemen piutang adalah hal yang sangat penting agar berbagai proses piutang bisnis bisa dilakukan sebagaimana seharusnya. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menerapkan kebijakan melakukan manajemen piutang. 1. Menawarkan kebijakan kredit. Sebagai pembisnis, Anda bisa menentukan jumlah yang akan diterima dan juga jangka waktu pembayaran kredit dengan cara menawarkan kebijakan kredit pada calon pelanggan. Pelanggan akan merasa lebih senang dengan jangka waktu kredit yang lebih panjang, sehingga beban pembayaran pun nantinya bisa sedikit lebih ringan. Selain itu, Anda juga bisa memilih persyaratan dan juga tingkat pengeluaran Anda pada calon pelanggan untuk melakukan pembayaran secara kredit. 2. Membuat standar kredit. Dalam pengajuan kredit, Anda harus bisa membuat standar kredit yang baik. Standar kredit sendiri adalah kualitas kelayakan kredit calon pelanggan untuk bisa melakukan pengajuan kredit yang sesuai dengan ketentuan perusahaan. Untuk bisa membuat standar kredit, terdapat beberapa hal yang harus Anda pertimbangkan, yakni rasio utang, rasio cakupan bunga, riwayat kredit calon pelanggan, dan lain sebagainya. 3. Melakukan penagihan secara berkala. Saat Anda memberikan kredit atau piutang pada pelanggan Anda, harus bisa menjaganya secara berkala dengan cara mengirim pesan lewat email, telepon, ataupun media sosial. Hal tersebut dilakukan agar bisa mengingatkan dan juga meningkatkan tingkat kesadaran konsumen agar bisa segera memenuhi kewajibannya dalam melakukan pembayaran. Selain itu, Anda juga bisa melakukan kunjungan personal secara langsung pada pelanggan. Beberapa perusahaan menengah ke atas pun bahkan membentuk suatu agensi penagihan agar bisa melakukan tugas pada bagian penagihan kredit. Contoh manajemen piutang. Katakanlah ada suatu perusahaan dagang PT ABC yang pada awalnya melakukan penjualan secara tunai. Penjualan yang berhasil dicapai oleh PT ABC per tahunnya rata-rata 100 juta. Lalu PT ABC berencana ingin menawarkan syarat penjualan N per 60. Artinya, pihak pelanggan bisa melunasi pembayaran di hari ke-60. Dengan adanya syarat penjualan yang baru tersebut, diperkirakan perusahaan akan bisa meningkatkan penjualan hingga 1 miliar dengan profit margin sebanyak 15%. Lantas, apakah perusahaan harus beralih ke penjualan kredit bila biaya dananya adalah 16%? Analisis manajemen piutang. Tambahan keuntungan karena adanya tambahan penjualan, sama dengan 1 miliar dikurang 100 juta dikali 15%, sama dengan 135 juta. Analisa piutang. Perputaran piutang sama dengan 360 hari dibagi 60 hari, sama dengan 6 kali dalam setahun. Rata-rata piutang sama dengan 1 miliar dibagi 6 sama dengan 166.666.666 rupiah. Dana yang dibutuhkan agar bisa membiayai piutang tersebut adalah sama dengan 85% dikali 166.666.666 rupiah sama dengan 141.666.666 rupiah. Di sisi lain, biaya dana yang harus ditanggung karena mempunyai tambahan piutang adalah
Rp141.666.666 dikali 0,16 sama dengan Rp22.666.666. Jadi tambahan manfaat bersih PT ABC adalah sama dengan 135 juta dikurang Rp22.666.666 sama dengan Rp112.333.333. Manfaat manajemen piutang. Manfaat utama dari manajemen piutang adalah bisa membantu perusahaan untuk mengelola piutang. Selain itu, dengan kehadiran piutang, Anda akan bisa memastikan bahwa perusahaan mampu tertagih sehingga bisa masuk dalam putaran arus kas perusahaan yang pada akhirnya nanti akan menambah keuntungan. Manfaat manajemen piutang. 1. Meningkatkan profit. Melakukan manajemen piutang dapat menambah laba perusahaan. Perusahaan dapat menerima serta menagih piutang dengan pengelolaan dan pengorganisasian yang baik. Piutang yang tertagih pun nantinya akan terkonversi sebagai kas yang tentunya akan meningkatkan keuntungan suatu bisnis atau usaha. 2. Mengurangi resiko kecurangan. Salah satu sumber resiko kecurangan berasal dari tidak dilunasinya semua tagihan piutang. Penyebabnya bisa dari kurang selektifnya pihak perusahaan dalam memilih pelanggan, yang mana dalam hal ini pelanggan ternyata tidak mampu membayar tagihan. Tapi dengan adanya manajemen piutang yang baik, maka Anda bisa menekan resiko kecurangan yang terjadi di dalam penjualan. 3. Membantu menghadapi persaingan bisnis. Manfaat lainnya dari pengelolaan piutang masih berhubungan dengan poin sebelumnya, yang mana penjualan yang dilakukan secara kredit adalah salah satu cara bagi perusahaan untuk bisa meningkatkan laba. Hal tersebut terjadi karena saat perusahaan menerapkan kegiatan penjualan kredit, maka pangsa pasar yang bisa Anda jangkau akan bisa menjadi lebih luas, sehingga mampu membantu perusahaan untuk menghadapi persaingan bisnis. Berdasarkan transaksi penyebab terjadinya menurut Earton, tahun 2009-262, piutang dapat digolongkan menjadi 3, yaitu 1. Piutang dagang. Piutang yang berasal dari transaksi penjualan barang atau jasa secara kredit. Piutang dagang umumnya diharapkan dapat dikumpulkan dalam waktu 30 hari atau 60 hari. 2. Piutang wesel. Perjanjian tertulis antara satu pihak dengan pihak yang lain untuk membayar sejumlah uang tertentu pada tanggal tertentu di masa depan. Umur wesel biasanya 60 hari. Wesel dapat digunakan untuk transaksi penjualan barang maupun jasa. 3. Piutang lain-lain. Piutang lain-lain merupakan piutang selain piutang dagang dan piutang wesel. Contoh, piutang bunga, piutang karyawan, piutang dividen, dan lain-lain. Menurut Wegan, Keimel, dan Keiso tahun 2010, 347 piutang digolongkan menjadi 3, yaitu 1. Piutang dagang. Piutang yang timbul sebagai akibat dari penjualan barang atau jasa. Piutang ini biasanya diperkirakan akan tertagih dalam waktu 30-60 hari. Secara umum, jenis piutang ini merupakan piutang terbesar yang dimiliki oleh perusahaan. 2. Piutang wesel atau wesel tagih. Piutang wesel atau wesel tagih adalah janji tertulis untuk membayar sejumlah uang pada tanggal tertentu di masa depan. Piutang jenis ini dapat berasal dari penjualan, pembiayaan, atau transaksi lainnya. 3. Piutang non-dagang. Piutang yang mencakup selain piutang dagang, dan piutang ini bukan berasal dari kegiatan operasional perusahaan. Contohnya, piutang bunga, piutang karyawan, uang muka karyawan, dan lainnya. Tujuan manajemen piutang. Manajemen piutang tidak berlaku begitu saja tanpa adanya tujuan. Menurut Putra, pada tahun 2016-31, tujuan manajemen piutang diantaranya 1. Meminimalisir piutang yang tidak dapat tertagih. 2. Meminimalisir panjang waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan piutang setiap pelanggan. 3. Meminimalisir biaya pembiayaan kredit dan biaya pengumpulan piutang.
Cara mengelola piutang yang efektif. 1. Membuat daftar khusus piutang. Langkah pertama yang dapat Anda lakukan sebagai cara untuk mengelola piutang adalah membuat daftar khusus piutang. Rencanakan jumlah dan pengumpulan piutangnya. Buatlah daftar piutang dengan rinci setidaknya meliputi informasi seperti nama, tanggal piutang, jatuh tempo, jumlah terutang, alamat, dan kontak yang dapat dihubungi untuk menagih. 2. Pengendalian piutang. Kendalikan piutang perusahaan Anda dengan beberapa cara di bawah ini. 1. Menyaring pelanggan mana yang dapat memperoleh piutang. 2. Menentukan rasio kredit. 3. Menentukan return atau potongan-potongan. 4. Menetapkan ketentuan untuk menghadapi piutang yang menunggak. 5. Melaksanakan administrasi yang berhubungan dengan penarikan kredit. 3. Menghitung perputaran piutang. Untuk menilai efisiensi pengumpulan piutang, Anda dapat menghitung perputaran piutang. Perputaran piutang adalah lamanya atau periode waktu dana piutang tersebut. Jika rata-rata waktu pengumpulan piutang lebih lama dibandingkan dengan batas pembayaran, maka artinya pengumpulan piutang yang Anda atau perusahaan lakukan kurang efisien. Cara mengatasi piutang tak tertagih. Yang pertama, melakukan penagihan dengan cara agresif. Maksud dari cara ini yakni Anda dapat menagih piutang dengan cara menghubungi pelanggan atau konsumen secara terus-menerus, baik melalui via telepon atau email untuk mengingatkan bahwa utang mereka sudah mendekati jatuh tempo. Jika sampai tidak tertagih, maka Anda juga dapat mendatangi langsung ke perusahaan atau rumah dari pelanggan yang bersangkutan. Yang kedua, menerapkan kebijakan kredit ketat. Kebijakan kredit ketat dapat diterapkan dengan cara mempersingkat jangka waktu jatuh tempo. Jika sebelumnya waktu jatuh tempo selama 30 hari untuk semua konsumen, maka untuk mencegah piutang tak tertagih, Anda dapat memperpendek jangka waktu pembayaran selama 3 minggu atau 2 minggu saja. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, Salam Kebajikan, Namo Buddhaya.